Saya membuat tulisan disetujui oleh Saudara Jumardi untuk disebarkan supaya jangan keluar kampus ya, dan jangan melakukan tindakan-tindakan provokasi gitu. Tapi di lapangan lain lagi kan gitu. Jadi si selebaran itu malah dibagikan keluar dari pagar IAIN. Mobil-mobil pada disetopin sama teman-teman itu, dikasih selebaran itu kan gitu. Kan jadi macet jalan itu. Jadi polisi nggak berdaya lah gitu kan. Karena mahasiswa pada teriak-teriak dari dalam pagar IAIN itu. Akhirnya tentara datang kan gitu kan. Udah dijebol sama pakai tank kan itu kan. Dijebol sama tank. Ya saya sama Saudara Jumardi ya lari lah. Dari situlah mungkin pengalaman mau ditangkap gitu ya. Mau ditangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di podcast Khazanah Intelektual. Ini edisi perdana. Satu podcast yang kita sudah rencanakan cukup lama, baru terrealisasi pada saat sekarang. Podcast ini kita akan berdiskusi tentang banyak hal terkait dunia intelektual, baik dari tradisi kontemporer maupun dari tradisi klasik, berbagai hal yang terkait dengan dunia intelektual. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu tentu saja seorang intelektual yang sehari-hari banyak beraktivitas di Universitas Paramadina, dan perjumpaan beliau dengan banyak intelektual besar juga di Indonesia cukup banyak. Di sini telah hadir Pak Pipip Rifai Hasan, PhD. Beliau sekarang mengajar di program studi Magister Ilmu Agama Islam dan juga program Falsafah dan Agama. Pak Pipip ini saya biasa memanggilnya Kak Pipip ya, lebih akrab gitu. Jadi Kak Pipip ini merupakan salah satu tokoh di Universitas Paramadina, merintis dari masa-masa awal pendirian Universitas Paramadina, dan tentu saja beliau berjumpa dengan tokoh-tokoh besar, para intelektual besar di Indonesia, khususnya dari kalangan cendekiawan Muslim, mulai dari Nurholis Majid, kemudian Mas Dawam dan lain-lain. Jadi nanti kita akan banyak mendapatkan cerita dari Kak Pipip ini mengenai perjumpaan-perjumpaan itu, dan juga tentang peran para intelektual di Indonesia khususnya bagi kehidupan publik, kehidupan berbangsa dan bernegara kita di Indonesia. Nah, selamat datang Kak Pipip di podcast kita Khazanah Intelektual. Barangkali sebelum berbicara lebih jauh, Kak Pipip bisa bercerita tentang rintisan masa-masa awal Kak Pipip sendiri. Saya mengenal Kak Pipip sebagai orang yang aktif dalam pemikiran Islam dan juga pemikiran kebangsaan secara umum, berjumpa dengan banyak tokoh. Tapi kita tahu juga Kak Pipip punya background dari keluarga santri ya. Ayahnya seorang kiai, dan kemudian Kak Pipip sendiri dulu pernah di pesantren, kemudian setelah itu kuliah di IAIN waktu itu ya, atau mungkin sebelum itu belum IAIN barangkali ya, tahun-tahun itu. IAIN, sudah IAIN. Nah, mungkin Kak Pipip sedikit bercerita tentang latar belakang pendidikan di masa-masa awal. Silakan Kak Pipip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Sunaryo, Dr. Sunaryo. Ini salah seorang sahabat saya di Universitas Paramadina. Jadi saya diminta untuk menceritakan pandangan tentang masalah peran intelektual dan juga perjalanan karir saya sebagai dosen. Saya masih belum berani mengatakan saya intelektual ya. Walaupun
walaupun tadi disebut sebagai intelektual, tapi saya kira ya cukup saya mengidentifikasikan diri saya sebagai seorang pengajar gitu. Ya, walaupun ya mungkin dalam pandangan teman-teman seperti itu ya, intelektual. Ya, pada umumnya kita ini yang mempunyai ada disiplin keilmuan dan kemudian juga sekaligus mempunyai perhatian, concern terhadap masalah-masalah publik ya, itu saya kira memang itulah tugas fungsi dari seorang yang mempunyai kapasitas sebagai akademisi ataupun sebagai pengajar. Saya teringat pada istilah yang dikemukakan oleh Edward Said ya, tentang public intellectual. Dan memang seharusnya seorang ilmuwan, seorang akademisi, pengajar itu mempunyai tidak hanya berkutat dengan disiplin ilmunya, hanya mengajar di Menara Gading begitu, tapi juga mempunyai keprihatinan, kegelisahan dan berbicara tentang masalah-masalah publik. Ya. Jadi kita tidak mengasingkan diri kita dalam sebuah di dinding-dinding atau di gedung-gedung perguruan tinggi tanpa ada merasa ada keprihatinan ataupun keinginan untuk katakanlah untuk memperbaiki atau meningkatkan kehidupan sosial ataupun rakyat pada umumnya ya, di lingkungannya ya. Bisa di dalam lingkup nasional Indonesia ataupun bisa juga internasional. Ya, gitu. Nah ini saya mungkin berangkat dari latar belakang saya ya, seperti dikatakan oleh Kang Sunario tadi, saya ini berlatar belakang seorang santri begitu ya. Santri dalam pengertian kultural maupun dalam pengertian teknis sebagai orang yang pernah di pesantren gitu ya. Jadi sejak awal memang ketika di sekolah dasar pun saya sudah bersekolah juga di sekolah ibtidaiyah. Jadi sekolahnya gitu. Jadi sekolahnya dua. Ya. Jadi pulang dari SD ke madrasah ibtidaiyah di Bogor waktu itu ya. Jadi pagi sekolah SD, ya, siang sekolah itu ya, ibtidaiyah. Ya. Tapi yang saya ingat memang waktu itu tentu saja saya banyak mendapat manfaat, tapi memang cukup berat ya, cukup berat untuk benar-benar memahami atau menjalani dua sekolah sekaligus itu waktu itu. Dan dua-duanya selesai sampai akhir. Nah, tidak. Akhirnya yang SD negeri saja. Yang SD yang lulus, yang ibtidaiyah nggak lulus karena kemudian saya pindah ke Garut kan. Jadi di sebelumnya tinggal di Bogor ya. Bogor itu sampai kelas 5 SD saya. Dan di mana di madrasah ibtidaiyah itu ya ikut imtihan segala macam ya sekolah itu sampai kelas 3 kalau tidak salah ya. Kalau di Bogor ya, memang Kapip lahir di Bogor ya? Saya memang lahir di Bogor ya. Saya lahir di Bogor. Kemudian di Garut karena pindah tugas ya? Ya karena almarhum ayah saya pindah tugas ya. Menjadi kepala kantor Kemenag Kabupaten Garut ya, gitu. Jadi di kelas 6 SD saya di Garut, jadi lulusnya di SD di Garut. Dan selama di SD pun ya itu memang saya tidak pernah menghentikan istilahnya, atau saya tidak pernah berhenti bersekolah agama juga gitu. Nah kalau di Garut itu karena kota kecil dan masih banyak pesantren di sekeliling kota itu, jadi justru di pesantren ya, jadi santri kalong istilahnya kan gitu. Jadi di SD kemudian
sore hari jam habis asar itu saya jalan kaki ke pesantren gitu. Dan menginap di pesantren, ngaji malam, terus juga subuh, sebelum sampai kemudian pagi-pagi pulang lagi ke rumah Dan untuk terus ke sekolah gitu. Tapi itu tidak tiap hari ya, tidak tiap hari. Demikian juga ketika itu berlanjut sampai SMP seperti itu di pesantren pesantren tradisional ya, pesantren At-Tarbiyah Al-Islamiyah di pinggir kota Garut di desa Koropeak namanya ya. Nah kemudian ketika lulus SMP itu ya sebenarnya selama di SMP itu sudah almarhum ayah saya sudah semacam sering berbicara ini siapa yang akan membaca kitab-kitab beliau begitu, karena tidak ada seorang pun dari kakak saya yang mendalami agama gitu, atau di pesantren, sedangkan saya juga tidak tahu apa adik-adik saya akan punya minat seperti itu. Jadi ketika lulus SMP itu kemudian saya disiapkan untuk ke SMA juga sebenarnya, tetapi sambil lagi-lagi menginap di pesantren. Di pesantren Al-Huda rencananya itu di Tarogong Garut yang letaknya berdekatan dengan SMA Garut. Tradisional, pesantren tradisional juga. Kiainya namanya Kiai Ulumuddin ya, salah seorang pengurus NU Garut gitu. Nah tapi ketika sudah disiapkan kamarnya segala macam akan masuk ke SMA dan menginap di pesantren, ya saya kemudian bertemu dengan salah satu ustazah dari Persatuan Islam, Persis. Persis gitu. Dan di Garut yang dominan memang Persis atau sama saja, Persis ya dinamis lah, Muhammadiyah, Persis, NU ada gitu ya, bahkan SI Syarikat Islam juga punya sekolah juga, ya kan SI itu salah satu pusatnya di Garut dan di Majalaya ya. Jadi kuatlah Syarikat Islam. PUI juga ada. Kalau pesantren yang tadi itu, yang Kiai Haji Ma'mun Sadli yang di Koropeak itu Persatuan Umat Islam. Gitu, ya. Jadi kalangan tradisional di Jawa Barat lah gitu. Nah jadi kemudian saya bilang saya mau ke SMA sambil pesantren di pesantren Al-Huda itu. Kira-kira kemudian kalau di pesantren Al-Huda itu lama pesantrennya katanya gitu ya. Jadi pesantren di sini saja di Persis gitu kan. Jadi kemudian saya nanti saya konsultasi dulu begitu. Tapi kalau di Persis itu nggak mungkin kalau mau serius sambil 2 begitu kan gitu. Karena mereka sistemnya kelas seperti sekolah biasa begitu. Tetap walaupun namanya tetap pesantren. Jadi kemudian saya bilang kepada ayah saya bahwa ada tawaran saya untuk pesantren saja gitu kan. Terus dia bilang ya bagus kalau misalnya mau konsentrasi ya nggak apa-apa gitu. Jadi serahkan pada keputusan saya. Dan saya pun berpikir udah lama sekali ini sekolah, katakan sekolah umum ya, di SD, di SMP sambil pesantren, tapi rasanya belum ada kemajuan signifikan dalam bahasa Arab gitu ya, dalam ilmu agama. Ya saya putuskan mungkin saya lebih bagus konsentrasi saja di pesantren yang ada pelajaran umumnya gitu kan. Ya, jadi kemudian akhirnya saya batalkanlah masuk ke SMA itu. Dan saya batalkan juga ke pesantren Al-Huda itu. Tapi belum sempat masuk ya, belum sempat masuk. Jadi kemudian saya ke pesantren Persatuan Islam Persis. Saya masuk lagi ke Sanawiyah sebenarnya. Dari SMP itu saya ke Sanawiyah lagi. Tapi ada keuntungan juga. Jadi saya tidak harus mempelajari
pelajaran-pelajaran yang sudah saya peroleh di SMP. Jadi saya Sanawiyahnya barangkali seperti kelas 3-nya gitu ya. Sanawiyah itu Kelas SMP lah. Iya, maksudnya tidak Ya, dari kelas 1 gitu, tapi dari kelas 3 ya gitu. sempat kelas 1 dulu Oh, kelas sebenarnya. satu dulu. Kelas 1 dulu. Karena saya kan di bidang bahasa Arab, di bidang balaghah, apa namanya, ilmu tafsir, ilmu hadis kan masih ketinggalan begitu. Nah, jadi saya bisa konsentrasi di situ dan alhamdulillah karena saya tidak perlu memikirkan pelajaran umum, tinggal ngikut ujian aja karena sudah diperoleh di SMP. Jadi saya mempunyai nilai yang bagus-bagus itu. Dan kemudian saya loncat gitu ya, minta loncat satu kelas 2 tuh saya lewatin gitu, masuk kelas 3 gitu. Dan kemudian tahun berikutnya saya loncat lagi sampai pindah ke ke Bandung ya, ke Bandung. Kemudian saya ikut ujian aliyah dan masuklah ke UIN tahun 1976 begitu. Nah, jadi ya dari pengalaman itu saya mempelajari banyak latar belakang ya. Pernah belajar juga kitab-kitab tradisional gitu, walaupun dengan pengertian pemahaman yang tidak penuh tentunya karena masih sangat elementer, ataupun juga kemudian mempelajari ilmu alat terutama ya di Persis itu yang saya kira cukup efektif di dalam metodenya itu, dan cepat sekali kita bisa memahami bahasa Arab dan bahkan membaca kitab tanpa harokat itu ya, yang disebut kitab gundul katanya begitu ya, walaupun nggak enak juga sekarang bilang kitab gundul. Gitu. Nah saya selain dari masalah pendidikan itu, saya memang juga tidak pernah lepas aktif di organisasi ya. Ketika di SMP, bahkan ketika di tingkat di pesantren Persis itu saya juga aktif di Pelajar Islam Indonesia ya, PII. Ya, PII. Jadi ikut training segala macam. Kemudian ketika masuk ke UIN, saya masuk ke Fakultas Adab. Dulu masih ada tingkat BA ya, sarjana muda, dan doktorandes sarjana lengkap. Nah, kalau di BA-nya belum ada penjurusan ya. Jadi yang dipelajari itu bahasa Arab dan sejarah kebudayaan Islam. Dan memang sejak dulu saya suka pada sejarah gitu ya. Itu tahun 1976. 76 ya. Itu berarti Cak Nur itu, Nur Khalis Majid di fakultas yang sama ya? Sudah lulus. Sudah lulus. Cak Nur itu lulusnya tahun 68. Tahun 68. Saya kan masuk tahun 76. Jadi tidak bertemu. Hanya tahun 77 saya mulai bertemu dengan Cak Nur. Waktu itu saya aktif di Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Ciputat. Dan kemudian saya ditugaskan oleh pengurus cabang untuk mengundang Cak Nur berdiskusi di kantor sekretariat HMI Ciputat. Waktu itu saya ingat baru pulang dari Amerika ya, dari Amerika Serikat, dan kemudian kebetulan beliau tidak ada waktu itu, saya kemudian datang lagi, dapat kabar oke, katanya dengan waktunya gitu, dan saya kemudian menjemput beliau waktu itu Cak Nur di LIPI ya, di Leknas LIPI ya gitu. Nah, saya ingat saya diajak naik mobil sama Cak Nur, mobil beliau ya. Kemudian ya ngobrol-ngobrol gitu sama Cak Nur, kemudian ya berdiskusilah di cabang Ciputat gitu. Sampai kemudian dengan Cak Nur perjumpaan agak lebih sering lagi, diskusi di sekretariat HMI Cabang Ciputat, dan kemudian saya ingat tahun 78 beliau diundang oleh Dewan Mahasiswa IAIN ya, yang pada waktu itu sedang banyak mahasiswa demonstrasi mempersoalkan
asas tunggal, bukan asas tunggal, Belum. aliran kebatinan. Aliran kebatinan. Aliran kebatinan, ya. Ya, jadi Cak Nur diskusi di Wisma Sejahtera, saya masih ingat ya, Wisma Sejahtera waktu itu. Ya, begitulah sampai kemudian Cak Nur berangkat lagi ke Amerika ya, tahun akhir 78 kalau tidak salah ya. Dan kemudian ya saya aktif di HMI sampai ke pengurus besar HMI. Nah, ketika di cabang Ciputat itu saya bertemu dengan Mas Dawam Berharjo dan Adi Sasono ya. Nah, tentu saja saya harus menyebut Kak Fahri Ali ya. Kak Fahri Ali sebagai seorang senior di Ciputat, di HMI Ciputat yang menjadi mentor banyak teman-teman ya, gitu. Kak Pipip dan Bang Fahri itu satu angkatan atau beda? Dia 2 tahun di atas saya. 2 tahun di Ya, atas. sama dengan Skomar ya, Mas Komarudin Hidayat juga dari segi angkatannya 2 tahun di atas saya. Ya, Mas Komar dengan Kak Fahri itu satu angkatan. Jadi mereka aktif mengkader, termasuk juga Kurniawan ya, yang nanti menjadi aktivis koperasi ya beliau ini. Nah, itu kemudian suatu hari saya kemudian bertemu dengan, diajak untuk diskusi reboan dengan Mas Dawam ya. Jadi saya sering berkunjung ke LP3IS waktu itu, dan teman-teman mulai aktif di LP3IS, yaitu yang dimulai oleh Kak Fahri Ali ya sebagai staf peneliti. Kemudian Mas Dawam merasa bahwa mungkin setelah melihat beberapa teman dari IAIN ini boleh juga nih, kira-kira begitu ya. Artinya hebat juga ini. Ternyata Tapi waktu itu sudah selesai dari IAIN? Belum. Tahun 78 saya masih kuliah ya? Masih kuliah. Saya baru selesai BA itu tahun 79 kan. Tapi waktu itu Hari, karena dia sudah sering menulis di surat kabar, jadi Mas Dawam mempunyai satu ketertarikan, perhatian yang luar biasa pada lulusan IAIN. Maka kami disuruh dikumpulkan ya. Saudara Iqbal, Abdul Rauf Saimima itu geng IAIN semua. Ya, geng IAIN lah itu. Ya, ini Ciputat ya. Ciputat. Kemudian Bahtiar Effendi, Mas Komarudin Hidayat, itu. Hadi Mulyo ya. Mas Hadi Mulyo itu pernah jadi anggota DPR dari P3 ya. Gitu. Kemudian Azumardi Azra tentunya. Nah, kalau Azumardi Azra itu satu angkatan dengan saya itu. Satu angkatan ya, dan ya kami dikumpulkanlah di setiap hari Rabu di ruang Mas Dawam, waktu itu menjadi direktur LP3IS gitu. Jadi Mas Dawam itu orangnya kan sangat antusias sekali kalau sudah berdiskusi gagasan-gagasan baru, dan senang sekali melihat anak-anak muda yang yang bersemangat, yang kritis gitu ya. Dan dalam salah satu kesempatan di LP3IS itu, di acara itu saya bertemu dengan Mas Tom Utomo Danajaya yang waktu itu juga di LP3IS juga. Beliau di LP3IS juga. Masih di LP3IS waktu itu ya. Terus kemudian suatu hari LP3IS dalam acara diskusi terbatas juga mengundang Pak Sujatmoko ya, Dr. Sujatmoko ya untuk pertama kalinya ya ketemu dengan seorang raksasa intelektual Indonesia lah ya gitu. Dan bagaimana pada masa itu LP3IS kan kita bisa pandang sebagai lembaga riset prestisius penerbitan Prisma, buku-buku sering jadi rujukan buat para sarjana. Iya, betul. Ya, dan yang KPP lihat di dalam orang-orang yang aktif di LP3IS itu representasi dari kelompok mana saja itu? Ya, ini kan dulu tuh angkatan dulu seperti angkatan saya itu masih sangat ini ya. Kelompok dari mana nih begitu ya. Ya tapi memang
sudah sejak lama ya kita tahu LP3S itu ya dari mulai tahun 76 itu lah saya ikut training HMI segala macam itu biasanya sudah kenal dengan Mas Tawang ya, Tawang Alun, Dr. Insinyur Tawang Alun almarhum yang pernah menjadi direktur LP3S juga ya. Kemudian kita tahu ya beliau adalah alumni HMI begitu yang LP3S itu didirikan ya yang disebut sebagai kalangan sosialis begitu ya. Yayasan Bineksos ya, Bina Ekonomi Sosial itu termasuk Pak Emil Salim, Pak Dan Yahya dan tentunya banyak tokoh-tokoh yang lebih muda ya, apakah itu ya dan Nono Anwar Makarim yang saya kira dia direktur LP3S yang pertama malahan, Nono Anwar Makarim. Kemudian diganti oleh Mas Tawang ya, Mas Tawang Alun, kemudian diganti oleh Ismid Haddad ya. Ismid Haddad ya saya kira ya betul, masih aktif beliau ya, kemudian baru Mas Dawam kan gitu. Jadi ini merupakan kolaborasi antara sosialis dengan HMI lah kira-kira begitu. Atau kadang-kadang suka disebut ini koalisi antara PSI dan Masyumi. Gitu. Alumni Masyumi dan alumni PSI. Generasi muda PSI dan generasi muda Masyumi kira-kira begitu. Nah, jadi kami instan berdiskusi dengan Mas Daun setiap hari Rabu dan kemudian berkenalan dengan Adi Sasono, ya Mas Adi Sasono. Di situ juga di LP3S. Saya bertemu pertama kali itu di sebuah diskusi kalau tidak salah yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebajikan Islam Samanhudi, LKIS ya, LKIS ya, Lembaga Kebajikan Islam Samanhudi ya. Ada lagi satu lembaga, saya agak lupa namanya ya, lembaga yang dipimpin oleh para alumni HMI juga, Dr. Sulastomo waktu itu yang menyelenggarakan seminar tentang kerjasama Indonesia dan Timur Tengah ya. Waktu itu yang sedang memimpin lembaga studi LSP ya, studi pembangunan yang gedungnya di Artaloka itu merasa tertarik dengan cerita Mas Dawam tentang anak-anak IAIN ini, ya, gitu kan. Jadi satu hari Fahri Ali bilang, Pip, kamu dipanggil sama Mas Adi itu katanya. Hari ini jam sekian gitu. Jadi saya pagi-pagi itu dari Ciputat berangkat, alhamdulillah hanya terlambat 5 menit itu. Jadi janjinya jam 8 katanya kan. Saya datang jam 8:05 karena harus ke toilet dulu kan. Ya gitu. Jadi saya kalau istilah populer diceramahin lah gitu. Sama Mas Adi ya tentang berbagai hal lah, masalah politik nasional, tentang kondisi sosial masyarakat, ekonomi, dihubungkan dengan kondisi umat Islam segala macam. Setelah itu saya disuruh menanggapi ya. Saya terus terang aja tidak banyak menanggapi sebenarnya karena apa yang dikatakan beliau ya saya setuju aja begitu kan. Memang Mas Adi itu kan sangat memberikan sesuatu itu ringkas, lengkap begitu ya. Ya saya tidak punya satu gagasan untuk membantah begitu atau ya saya setuju aja memang karena mungkin sudah diproses dalam perkaderan HMI Ciputat banyak bertemu dengan Cak Nur, Mas Dawam ya. Jadi sudah satu gagasan kira-kira. Nah, jadi memang kemudian kami di Ciputat itu ya mendiskusikan topik-topik yang kira-kira ya topik-topik nasional dan yang kita diskusikan di LP3IS ya, dan atau bertemu dengan Mas Adi, Utomo dan Jaya ya, dan itu menjadi bahan diskusi lagi di Ciputat gitu. Dan kemudian ini mungkin salah satu yang harus disampaikan, Fahri Ali itu
mempelopori bahwa gagasan-gagasan di HMI ini harus juga di share dengan teman-teman lain dari organisasi lain. Maka waktu itu Kak Fahri mengundang juga teman-teman dari PMII dan dari IMM ya. Diadakan juga diskusi secara rutin ya, walaupun saya ingat tidak terlampau lama juga ya. Beberapa kali diantaranya misalnya yang pernah hadir itu Pak Abdul Aziz ya, yang sekarang duta besar Indonesia di Arab Saudi. Ya. Kemudian juga Pak Din Samsudin yang dari IMM begitu ya. Ada Jaya Nasti, ya. Jaya Nasti ini orang IAIN pertama yang direkrut di LP3IS. Sebenarnya beliau yang pertama itu. Kemudian berarti di atas iya di atas Kak Fahri. Kak Fahri. Ya. Nah, kemudian ada juga Dawan ya, Iwan Nazwar Razarudin. Itu direkrut oleh Mas Tawang ya, Tawang Alun ya. Dan menjadi jago penelitian begitu. Jadi kalau Jaya Nasti ini jago penelitian dan jago training gitu. Ya, muridnya Utama Ranajaya. Oh, Jadi salah satu murid utamanya itu. Bahkan gaya-gayanya pun gaya-gaya Mas Tom lah kira-kira begitu ya. Tapi kalau Kak Fahri dia tidak di training ya, dia lebih pada penelitian gitu. Dan penulis di Kompas dan segala macam. Atas dasar itu ya kemudian semakin luas lah ya. Dan ketika saya lulus dari IAIN itu, oh ya tadi bicara tentang ini ya, tentang kelompok diskusi yang juga mengajak teman-teman PMI dan IMM itu, dan kemudian ya ada istilah mazhab Ciputat, gitu kan. Diskusinya di Ciputat juga. Di Ciputat juga memang, kalau tidak salah di Dayah ya. Dayah punya komunitas Aceh. Bonasa yang di iya, itu ya, kayaknya Legosa itu ya. Ya. Di Legosa betul itu. Di situ diskusinya itu. Kemudian pada waktu 78 itu ya saya dan saudara Azumardi itu lagi semangat-semangatnya kalau gitu ya. Jadi demonstrasi saya agak ini ya, tahun 78 betul, tahun 78 demonstrasi tentang masalah kepercayaan itu ya, dan juga ya masalah demokrasi secara umum ya. Kita khawatir sebenarnya, saya dan Saudara Zumar itu khawatir mahasiswa ini takut terprovokasi gitu ya. Nah, jadi saya membuat tulisan dan disetujui oleh Saudara Zumardi untuk disebarkan supaya jangan keluar kampus ya, dan jangan melakukan tindakan-tindakan provokasi gitu. Tapi di lapangan lain lagi kan gitu. Jadi si selebaran itu malah dibagikan keluar dari pagar IAIN. Mobil-mobil pada disetopin sama teman-teman itu, dikasih selebaran itu kan gitu. Kan jadi macet jalan itu. Jadi polisi nggak berdaya lah gitu kan. Karena mahasiswa pada teriak-teriak dari dalam pagar IAIN itu. Akhirnya tentara datang kan gitu kan. Udah dijebol sama pakai tank kan itu kan. Dijebol sama tank, ya saya sama Saudara Jumardi ya lari lah gitu kan. Kita juga waktu itu aduh ini kok jadi begini ya, jadi ramai begini, jadi di luar kendali gitu. Padahal kita justru ingin menenangkan ataupun mencegah terjadinya huru hara lah gitu, keributan ya. Dari situlah mungkin pengalaman mau ditangkap gitu ya. Mau ditangkap ya, tapi tidak terjadi gitu ya. Nah, itu ya. Satu lagi mungkin yang tadi berkaitan dengan aktivitas penulisan ya. Jadi waktu itu bersamaan karena banyaknya penulis dari Ciputat, kemudian Pak Rusdi Hamka, redaktur Panji Mas itu merasa tertarik untuk merekrut teman-teman
gitu. Dari IAIN. Dari IAIN, terutama yang dijadikan itunya Kak Fahri ya, Fahri Ali. Kemudian Kak Fahri Ali ngajak Iqbal Saimima, ngajak Mas Komarudin Hidayat, Azmardi Azra untuk menjadi wartawan Panyimas. Itu tahun Ya tahun udah 80. Ya tahun 79 80 lah itu. Ya, 80 ya. Saya diajak juga sebenarnya. Tapi terus apa namanya ada teman, "Oh, jangan jadi wartawan semua lah," katanya. "Nanti ini siapa nih cabang yang ngurusin," begitu kan. Nah, jadi saya akhirnya nggak jadi juga, menahan diri, ya udah nggak usah ikut-ikut jadi wartawan gitu kan. Nah itu ya kemudian ya kita aktif mendiskusikan ya, Prisma ya, dimana Fahri Ali waktu itu tulisannya dimuat di Prisma lah, itu merupakan kebanggaan lah bagi LP3IS. Sampai tahun berapa itu KPP? Saya sebenarnya hanya ikut project aja, saya tidak pernah jadi staf LP3IS, hanya pernah ikut project begitu sebentar. Kalau yang secara konsisten di LP3IS ya Kak Fahri sama Hadi Mulyo seingat saya ya. Kemudian juga yang dari HB Ciputat itu ya Pak Jaya Nasti ya, beliau ini kan dari Muhammadiyah ya. Jadi Dawan ya, Iwan Nazarudin itu lama juga, tapi kemudian dia pindah ke lembaga yang lain gitu.